Pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan kondisi Republik Indonesia siap melakukan ekspor beras pada tahun ini. Terkait dengan stok beras, Amran mengungkapkan Indonesia saat ini memiliki stok beras mencapai 3,2 juta ton. Bahkan Amran menyatakan Indonesia pernah mencapai stok beras hingga 4 juta ton. Amran juga meminta agar pengusaha untuk tidak memainkan harga beras di pasaran. Bekalan beras negara dijangka kekal stabil sekurang-kurangnya sehingga hujung tahun ini. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, orang ramai tidak perlu panik atau melakukan pembelian berlebihan kerana bekalan semasa berada dalam keadaan terkawal. Kalau makan sebulan 2 kampet, kekalkan beli 2 kampet itu. Jangan beli 4 dan 5. Bila beli panic buying itu, dia akan berlaku kemerosotan dan kena mungkin mereka ambil peluang menaikkan harga. Jadi dia stabil insyaAllah. Sekurang-kurang sampai hujung tahun ini stabil. Kan kita baru punya banyak, senang kita lihat dulu lah. Tapi kalau ada tetangga yang kurang ya kita bantu. Kata Pak Presiden begitu. Kalau tetangga kurang kita bantu. Tapi kita kan lagi senang ini, berasnya lagi banyak 3. Malaysia panik, harga naik, rakyat mulai tercekik. Tapi yang bikin banyak orang kaget bukan itu. Yang bikin heboh justru siapa yang akhirnya turun tangan. Negara yang dulu sering diremehkan, sekarang malah jadi penyelamat. Apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa situasinya bisa kebalik sejauh ini? Kalau ada satu kalimat yang paling cocok menggambarkan situasi ini, mungkin begini: hidup itu kayak roda, dan kadang yang di atas lupa kalau rem itu ada, sampai akhirnya ngerem pakai muka sendiri. Dulu, narasi yang sering kita dengar itu sederhana. Malaysia lebih rapi, lebih maju, lebih berkelas. Sementara Indonesia dianggap berisik, ribet, dan penuh drama. Tapi sekarang, plot twistnya bukan kaleng-kaleng. Yang dulunya suka ngasih ceramah halus ke tetangga, sekarang malah lagi sibuk ngurus dapur sendiri yang mulai kehabisan bahan bakar. Secara harfiah, krisis yang lagi menimpa Malaysia ini bukan sekadar angka di laporan ekonomi. Ini bukan grafik turun sedikit terus, nanti naik lagi. Ini lebih mirip efek domino yang dijatuhkan dari ujung meja, dan sayangnya, yang jatuh bukan cuma satu keping, tapi satu set lengkap. Mulainya dari energi, lalu merembet ke logistik, lanjut ke pangan, dan akhirnya, ya, rakyat yang jadi bantalan terakhir. Dan semua ini dipicu dari satu titik yang kelihatannya jauh, Selat Hormuz. Masalahnya, ketergantungan itu ibarat utang. Selama semuanya lancar, kelihatannya fine-fine aja. Tapi begitu ada satu gangguan, langsung ketahuan siapa yang punya cadangan dan siapa yang cuma modal percaya diri. Malaysia selama ini terlalu nyaman dengan skema energi global yang stabil. Ketika jalur itu terganggu, boom, semuanya goyah. 6 kapal tertahan bukan sekadar angka, itu simbol. Simbol bahwa rantai pasokan yang selama ini dianggap aman ternyata rapuh banget. Dan ketika pasokan energi terganggu, yang kena bukan cuma sektor industri besar, justru yang paling duluan kena itu rakyat kecil, yang hidupnya udah mepet dari awal. Bayangin aja, harga bahan bakar naik, otomatis biaya transportasi ikut naik. Truk logistik mahal, distribusi barang mahal. Petani yang butuh solar buat mesin, ikut tercekik. Nelayan, jangan ditanya, semua jadi serba mahal. Dan ketika biaya produksi naik, harga jual juga ikut naik. Ini hukum ekonomi dasar, nggak perlu jadi profesor buat ngerti. Tapi yang menarik, atau lebih tepatnya ironis adalah bagaimana ini semua dibungkus dengan narasi perlawanan dan kedaulatan. Kedengarannya keren ya, kayak pidato yang bikin tepuk tangan panjang. Tapi masalahnya perut rakyat nggak bisa kenyang pakai retorika. Disinilah kita mulai lihat celah antara panggung dan kenyataan. Di atas mimbar bicara soal keberanian melawan hegemoni, di bawah ibu-ibu mulai mikir 2 kali buat beli beras atau minyak goreng. Di atas bicara soal prinsip, di bawah harga kebutuhan pokok naik tanpa kompromi. Dan yang paling menyakitkan, realita nggak bisa dibohongi terus-menerus. Media mungkin bisa dipoles, angka bisa dipresentasikan dengan cara yang lebih optimis, tapi antrean panjang buat bantuan itu nggak bisa disensor. Video warga yang mulai kesulitan itu nyebar lebih cepat dari klarifikasi resmi. Dan dari situlah narasi mulai runtuh pelan-pelan. Sekarang kita geser sedikit ke sisi yang selama ini sering diremehkan, Indonesia. Lucunya, di saat Malaysia mulai goyah, Indonesia justru menunjukkan stabilitas yang jujur saja cukup mengejutkan buat banyak orang. Negara yang dulu dianggap terlalu besar untuk diatur, ini malah terlihat lebih adaptif dalam menghadapi tekanan global. Bukan berarti Indonesia tiba-tiba jadi sempurna, jauh dari itu. Tapi ada satu hal yang kelihatan jelas, diversifikasi dan kemandirian mulai menunjukkan hasil. Ketika satu sektor terganggu, sektor lain masih bisa menopang. Ketika ada tekanan global, dampaknya bisa diredam, nggak langsung bikin sistem goyah total. Dan disinilah pergeseran kekuatan itu mulai terasa. Bukan dalam arti Indonesia jadi superpower baru atau Malaysia langsung runtuh, bukan. Tapi lebih ke arah perubahan persepsi. Yang dulu dianggap lebih kuat, sekarang terlihat rentan. Yang dulu diremehkan, sekarang justru jadi penyangga. Ini bukan soal siapa lebih hebat. Ini soal siapa yang lebih siap. Dan jujur aja, kesiapan itu nggak bisa dibangun dalam semalam. Ini hasil dari kebijakan panjang, dari keputusan-keputusan yang mungkin dulu dikritik, tapi sekarang mulai kelihatan manfaatnya. Sementara itu Malaysia sedang menghadapi kenyataan pahit, bahwa sistem yang terlalu bergantung pada faktor eksternal itu berisiko tinggi. Dan ketika risiko itu jadi nyata, nggak ada tombol undo. Krisis ini juga membuka satu fakta yang sering diabaikan, bahwa ekonomi itu bukan cuma soal angka pertumbuhan. Ini soal ketahanan, soal kemampuan bertahan ketika kondisi nggak ideal. Dan di titik ini Malaysia lagi diuji habis-habisan.
Yang bikin makin getir adalah kontrasnya. Di satu sisi, gedung-gedung tinggi, infrastruktur modern, citra negara maju. Di sisi lain, rakyat yang mulai kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Kontras ini yang bikin narasinya jadi pedas. Karena selama ini citra itu dijual dengan sangat percaya diri, bahkan kadang dengan nada merendahkan negara lain. Tapi sekarang, realita mulai bicara lebih keras daripada citra. Dan seperti biasa, realita nggak punya empati. Dia datang, dia pukul, dan dia nggak peduli siapa yang dulu paling lantang bicara. Di titik ini, kita mulai masuk ke fase yang lebih sensitif. Bagaimana sebuah negara menghadapi momen ketika narasi yang dibangun bertahun-tahun tiba-tiba runtuh? Apakah akan tetap bertahan dengan retorika atau mulai mengakui realita dan berbenah? Karena jujur aja, krisis itu bukan akhir, tapi cara menghadapi krisis. Nah, itu yang menentukan apakah sebuah negara akan bangkit atau makin tenggelam. Dan sementara Malaysia masih sibuk mencari pijakan di tengah badai, Indonesia yang dulu sering dianggap berisik, justru mulai memainkan peran yang lebih dewasa. Bukan dengan pamer, bukan dengan sindiran terbuka, tapi dengan langkah yang cukup menohok kalau dipikir-pikir. Karena kadang balasan paling tajam itu bukan kata-kata, tapi tindakan. Kalau sebelumnya kita ngomongin roda nasib, sekarang kita bongkar mesinnya. Karena roda itu nggak muter sendiri, ada sistem yang enggerakin. Dan dalam kasus ini, sistem itu bernama ketergantungan energi. Selat Hormuz itu bukan sekadar jalur laut biasa. Ini urat nadi energi dunia. Sekitar 1/5 pasokan minyak global lewat situ. Jadi kalau ada gangguan sedikit aja, efeknya bukan cuma regional tapi global. Nah, disinilah masalah Malaysia jadi makin kelihatan. Karena mereka bukan sekadar pengguna energi, mereka adalah pengguna yang terlalu nyaman. Ketika 6 kapal mereka tertahan di sana, itu bukan cuma soal tertunda. Itu seperti napas yang ditahan terlalu lama. Awalnya mungkin masih bisa tahan, tapi lama-lama ya sesak juga. Dan yang bikin makin rumit, situasi ini bukan murni ekonomi. Ini geopolitik. Ada tarik-menarik kepentingan antara kekuatan besar. Ada keputusan militer. Ada kegagalan diplomasi. Intinya, ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan diskon atau subsidi. Ini permainan level tinggi. Dan sayangnya, Malaysia lagi kena imbasnya tanpa benar-benar punya kontrol. Kebijakan blokade laut oleh Amerika Serikat yang katanya dipicu oleh gagalnya negosiasi dengan Iran, itu ibarat nutup keran utama. Dan Malaysia, mereka termasuk yang lagi pegang ember di bawah keran itu. Masalahnya embernya sekarang kosong. Dan ketika pasokan energi terganggu, semua sektor langsung kena efeknya. Ini bukan teori, ini realita yang bisa dilihat dari satu kata, diesel. Kenapa diesel? Karena ini bahan bakar tulang punggung. Truk pakai diesel, alat berat pakai diesel, mesin pertanian diesel lagi. Jadi kalau harga diesel naik, dan dalam kasus ini sampai hampir 3 kali lipat dibanding bensin, itu bukan sekadar aneh, itu alarm keras. Karena biasanya di banyak negara diesel itu lebih murah. Kenapa? Karena dia menopang sektor produksi. Kalau diesel mahal, ya siap-siap semua ikut mahal. Dan itu yang terjadi. Petani yang biasanya bisa produksi dengan biaya tertentu, sekarang harus keluar biaya jauh lebih besar. Artinya apa? Harga hasil panen naik. Tapi di sisi lain daya beli masyarakat turun karena harga kebutuhan lain juga naik. Jadilah lingkaran setan. Produksi mahal, konsumsi turun, ekonomi melambat. Dan yang paling kena, lagi-lagi rakyat kecil. Nelayan yang harus melaut dengan biaya lebih tinggi. Sopir logistik yang harus bayar bahan bakar lebih mahal. Pedagang yang harus menaikkan harga tapi takut pembeli kabur. Ini bukan sekadar tantangan ekonomi. Ini tekanan hidup sehari-hari. Dan di titik ini, kita mulai lihat bagaimana satu gangguan di energi bisa merambat ke pangan. Karena jangan salah, pangan itu sangat tergantung pada energi. Dari tanam, panen, distribusi, sampai ke meja makan, semuanya butuh energi. Jadi kalau energi goyah, pangan ikut goyah. Dan di Malaysia itu mulai terasa. Yang dulunya relatif stabil, sekarang mulai menunjukkan retakan. Produksi padi terganggu, biaya operasional naik. Dan ketika produksi dalam negeri nggak cukup, pilihan berikutnya adalah impor. Tapi impor juga nggak murah, karena negara lain juga menghadapi tekanan global. Harga komoditas naik, permintaan tinggi, jadi Malaysia sekarang ada di posisi yang nggak enak banget. Produksi sendiri terganggu, impor mahal, tapi kebutuhan tetap harus dipenuhi. Dan disinilah narasi lumbung padi mulai goyah. Karena kenyataannya ketahanan pangan itu bukan cuma soal punya lahan atau teknologi, tapi soal stabilitas sistem secara keseluruhan. Dan ketika satu komponen energi terganggu, semuanya ikut terdampak. Yang bikin makin tajam adalah kontras dengan masa lalu. Dulu Malaysia sering dilihat sebagai contoh stabilitas. Sistemnya rapi, infrastrukturnya kuat, kebijakannya terukur. Tapi sekarang justru terlihat bahwa ada celah yang selama ini nggak terlalu diperhatikan. Ketergantungan eksternal, karena selama semuanya berjalan normal, ketergantungan itu nggak terasa. Tapi begitu ada gangguan, baru kelihatan seberapa dalam ketergantungan itu. Dan dalam kasus ini cukup dalam. Sekarang kita tarik ke sisi sosialnya. Kenaikan harga bukan cuma angka di statistik. Ini soal keputusan sehari-hari. Mau beli beras atau bayar listrik, mau isi bensin atau beli kebutuhan anak. Pilihan-pilihan yang dulu mungkin gak terlalu berat, sekarang jadi dilema. Dan dari sinilah muncul fenomena yang lebih gelap, keputusasaan. Kasus pencurian kotak amal itu bukan sekadar kriminalitas biasa. Itu sinyal.
Sinyal bahwa tekanan ekonomi sudah sampai ke titik di mana orang mulai mengambil risiko yang sebelumnya mungkin nggak pernah terpikirkan. Asal Malaysia nyaris dihakimi massa karena kedapatan mencungkil kotak amal masjid di Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Warga tersulut emosi lantaran pelaku sempat melarikan diri usai beraksi. Kita interogasi, kita tanya, niatnya memang mau mandi kotak amal masjid. Terus setelah kita cek di dalam tasnya ada dokumen, ternyata dia adalah warga asing. Warga negara Malaysia. Teras Masjid Fastabikul Khairat Sei Ayam, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun mendadak ramai. Hanafi, pria berusia 29 tahun warga negara Malaysia ini nyaris dihakimi massa lantaran kedapatan mencungkil kotak amal di masjid itu. Seorang warga negara yang harus pergi ke negeri lain, lalu melakukan tindakan seperti itu bukan cerita sukses, itu cerita kegagalan sistem. Dan ini bukan soal satu orang, ini soal kondisi yang memungkinkan hal seperti itu terjadi. Lapangan kerja yang sempit, biaya hidup yang tinggi, tekanan yang terus menumpuk, semua itu menciptakan situasi di mana pilihan jadi semakin terbatas. Dan ketika pilihan terbatas, orang cenderung mengambil jalan pintas. Ironis? Jelas. Apalagi kalau diingat bahwa negara ini dulu sering dianggap lebih mapan. Tapi sekarang, realita menunjukkan sisi lain yang selama ini mungkin tertutup oleh citra. Di titik ini kita nggak lagi bicara soal siapa lebih hebat. Kita bicara soal konsekuensi. Konsekuensi dari kebijakan, konsekuensi dari ketergantungan, konsekuensi dari narasi yang terlalu percaya diri. Karena pada akhirnya, ekonomi itu nggak peduli dengan ego. Dia cuma peduli pada keseimbangan. Kalau ada yang timpang, ia akan jatuh. Cepat atau lambat. Dan Malaysia sekarang lagi merasakan bagaimana rasanya ketika keseimbangan itu terganggu. Sementara itu di sisi lain Indonesia mulai terlihat lebih siap. Bukan karena nggak punya masalah, tapi karena punya bantalan. Punya alternatif, punya ruang untuk bernapas. Dan ini yang bikin pergeseran itu terasa nyata. Bukan karena satu negara jatuh dan yang lain naik drastis. Tapi karena satu mulai goyah, sementara yang lain tetap berdiri. Dan dalam dunia yang penuh ketidakpastian seperti sekarang, kemampuan untuk tetap berdiri itu mahal harganya. Dulu narasi tentang Malaysia itu rapi, stabil, terkontrol. Bahkan untuk urusan pangan mereka dikenal cukup aman. Nggak sampai swasembada total, tapi juga nggak panik tiap ada gejolak global. Ibaratnya mereka punya sistem yang cukup untuk bikin rakyatnya tidur nyenyak tanpa mikirin besok makan apa. Sekarang tidur masih bisa, tapi nyenyaknya mulai terganggu. Karena yang dulu terlihat stabil, sekarang mulai kelihatan rapuh. Dan titik rapuh itu ada di satu kata, padi. Kita ngomong padi bukan karena romantis, tapi karena ini komoditas paling basic. Ini fondasi, kalau fondasi goyah ya bangunan ikut retak. Sesederhana itu. Masalahnya produksi padi itu bukan cuma soal sawah dan petani. Ini ekosistem. Ada pupuk, ada mesin, ada distribusi, ada energi. Dan seperti yang sudah kita kupas tadi, energi lagi bermasalah. Ketika harga diesel naik nggak masuk akal, yang pertama kena itu ya petani. Bayangin aja, traktor butuh bahan bakar, pompa air butuh bahan bakar, mesin panen butuh bahan bakar. Kalau semua itu jadi mahal, biaya produksi langsung melonjak. Dan petani itu bukan perusahaan raksasa yang punya cadangan dana miliaran. Mereka main di margin tipis. Jadi kenaikan biaya sedikit aja bisa bikin mereka mikir ulang. Masih untung enggak sih kalau lanjut? Kalau jawabannya mulai condong ke enggak, ya jangan heran kalau produksi turun. Dan ketika produksi turun, stok berkurang. Ketika stok berkurang, harga naik. Dan ketika harga naik, ya kita sudah tahu siapa yang paling duluan kena, rakyat. Ini bukan teori ekonomi yang ribet, ini realita dapur. Harga beras naik, otomatis semua ikut naik. Karena beras itu bukan sekadar makanan, ini pusat dari pola konsumsi. Lauk bisa disesuaikan, tapi nasi itu inti. Dan ketika inti itu mulai mahal, tekanan psikologis juga ikut naik. Karena orang bisa menahan beli barang elektronik, bisa nunda liburan, tapi nggak bisa nunda makan. Disinilah dramanya mulai terasa. Malaysia yang dulu terlihat tenang dalam urusan pangan, sekarang mulai menunjukkan gejala yang jujur aja mengkhawatirkan. Bukan karena langsung kelaparan massal, tapi karena tanda-tandanya sudah muncul. Antrean bantuan, harga yang enggak stabil, keluhan yang mulai ramai di media sosial. Dan yang paling menarik atau menyedihkan adalah bagaimana narasi resmi mulai tertinggal dari kenyataan di lapangan. Di atas kertas mungkin masih terlihat terkendali, tapi di bawah masyarakat sudah mulai merasakan tekanan yang nyata. Dan di era sekarang, realita lapangan itu nggak bisa ditutupin lama-lama. Satu video antrian panjang bisa lebih kuat dampaknya daripada 10 konferensi pers. Satu cerita warga yang kesulitan beli beras bisa lebih bak berisik daripada laporan ekonomi setebal ratusan halaman. Dan dari situlah persepsi mulai berubah. Malaysia yang dulu dilihat sebagai contoh stabilitas, sekarang mulai dilihat sebagai negara yang ternyata juga bisa goyah. Dan ini penting karena persepsi itu punya dampak nyata. Investor melihat, pasar melihat, negara lain juga melihat. Kalau kepercayaan mulai turun, efeknya bisa lebih luas lagi. Investor mulai mikir 2 kali, industri mulai cari alternatif, dan pelan-pelan daya saing ikut terkikis.
Semua ini berawal dari satu hal yang kelihatannya jauh, krisis energi, tapi dampaknya sampai ke piring makan. Dan di titik ini kita mulai lihat betapa berbahayanya ketergantungan tanpa cadangan. Karena ketika sistem terganggu, nggak ada bantalan. Dan tanpa bantalan, jatuhnya terasa lebih keras. Sekarang kita tarik ke sisi yang lebih tajam. Selama ini ada semacam kepercayaan diri atau mungkin overconfidence bahwa sistem yang ada sudah cukup kuat. Bahwa Malaysia punya struktur yang lebih solid dibanding tetangga-tetangganya. Tapi krisis ini seperti membuka tirai. Menunjukkan bahwa di balik struktur yang terlihat rapi, ada titik-titik lemah yang selama ini nggak terlalu diperhatikan, dan salah satunya adalah ketahanan pangan. Karena ketahanan pangan itu bukan cuma soal produksi, tapi juga soal distribusi, akses, dan stabilitas harga. Dan sekarang, tiga-tiganya lagi diuji. Produksi terganggu karena biaya tinggi, distribusi mahal karena logistik tertekan, harga naik karena stok terbatas. Lengkap sudah. Ini bukan lagi warning, ini sudah fase kerasa langsung. Dan di tengah situasi seperti ini, muncul satu fakta yang, kalau dipikir-pikir, cukup menohok. Negara yang dulu sering diremehkan dalam hal pertanian, Indonesia, justru sekarang berada di posisi yang lebih lega. Bukan berarti tanpa masalah, tapi setidaknya ada kapasitas, ada cadangan, ada kemampuan untuk membantu. Dan ini yang bikin narasinya jadi makin tajam. Karena ketika satu negara mulai kekurangan dan negara lain yang dulu diremehkan justru punya kelebihan, itu bukan sekadar ironi. Itu tamparan yang nggak perlu suara keras, tapi efeknya terasa. Apalagi kalau bantuan itu benar-benar terjadi, karena di situ posisi berubah total. Yang dulu dianggap di bawah, sekarang jadi penopang. Yang dulu merasa di atas, sekarang harus menerima bantuan. Dan ini bukan soal gengsi, ini soal realita. Perut lapar nggak peduli soal reputasi, dia cuma butuh makan. Di titik ini kita sudah lihat gambaran besarnya, dari energi ke pangan, dari stabilitas ke kerentanan, dari kepercayaan diri ke realita yang lebih keras. Dan ini belum selesai, karena setelah ini kita masuk ke yang paling halus tapi tajam. Bagaimana Indonesia masuk ke dalam cerita ini, bukan sebagai penonton, tapi sebagai aktor. Dan bukan dengan cara yang berisik, tapi dengan langkah yang bikin banyak orang harus menelan ludah. Di tengah situasi yang makin seret, ketika Malaysia mulai kehabisan ruang untuk bernapas, muncul satu langkah yang, kalau dipoles dengan bahasa diplomasi, disebut solidaritas regional. Tapi kalau kita lihat dengan kacamata realita, ini lebih mirip momen di mana sejarah diam-diam membalik peran. Indonesia turun tangan, bukan dengan konferensi pers besar-besaran, bukan dengan gaya lihat nih siapa yang lebih kuat sekarang. Enggak, justru sebaliknya relatif tenang. Kirim bantuan beras, selesai. Tapi jangan salah, justru disitulah letak kerasnya. Karena dalam dunia diplomasi, tindakan itu jauh lebih berisik daripada kata-kata. Dan bantuan beras ini bukan sekadar bantuan, ini simbol. Simbol bahwa di tengah tekanan ekonomi yang sedang mencekik Malaysia, negara yang dulu sering dipandang sebelah mata justru hadir sebagai penyangga. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memastikan tetangganya nggak benar-benar jatuh. Ironis, jelas, tapi juga elegan. Karena Indonesia nggak datang dengan nada kami lebih baik dari kalian. Nggak ada itu, yang ada justru pendekatan yang lebih dewasa. Kalau tetangga kesulitan, ya dibantu. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada pesan yang nggak bisa diabaikan. Pesan bahwa kekuatan itu bukan cuma soal siapa paling lantang bicara di forum internasional, tapi siapa yang punya kapasitas nyata saat krisis datang. Dan di titik ini, Indonesia menunjukkan kapasitas itu. Beras mungkin terlihat sederhana, tapi dalam konteks krisis pangan, itu seperti oksigen. Nggak kelihatan mewah, tapi tanpa itu, sistem bisa kolaps. Dan ketika Indonesia bisa mengirimkan bantuan dalam bentuk yang paling fundamental ini, itu berarti satu hal, mereka punya cadangan, punya sistem yang cukup kuat untuk nggak cuma bertahan, tapi juga membantu. Ini bukan soal baik hati semata, ini soal posisi. Karena negara yang bisa membantu, otomatis berada satu level di atas dalam hal ketahanan. Dan disinilah pergeseran itu makin terasa nyata. Dulu, mungkin banyak yang melihat Indonesia sebagai negara yang masih berbenah. Banyak masalah, banyak tantangan. Tapi sekarang, dalam momen krisis regional justru terlihat sebagai salah satu penyeimbang. Bukan yang paling kuat, tapi cukup stabil untuk jadi penopang. Dan ini penting dalam konteks Asia Tenggara, karena kawasan ini bukan cuma soal ekonomi masing-masing negara. Ini soal keseimbangan regional. Kalau satu negara goyah terlalu dalam, dampaknya bisa kemana-mana. Jadi ketika Indonesia turun tangan, itu bukan cuma soal Malaysia, ini soal menjaga stabilitas kawasan. Dan secara tidak langsung, ini juga menunjukkan kedewasaan dalam diplomasi, karena ada dua pilihan ketika melihat tetangga kesulitan, memanfaatkan situasi atau membantu. Dan pilihan yang diambil Indonesia setidaknya dalam narasi ini jelas condong ke yang kedua. Tapi ya, tetap saja efeknya menohok, karena bantuan itu datang di saat yang nggak enak, di saat Malaysia lagi tertekan, di saat narasi kemakmuran mulai retak, di saat rakyat mulai merasakan langsung dampak krisis. Dan di saat itulah bantuan dari Indonesia masuk, bukan dengan suara keras, tapi cukup untuk membuat banyak orang berpikir ulang tentang siapa yang sebenarnya lebih siap, tentang siapa yang punya ketahanan lebih kuat, dan tentang bagaimana selama ini persepsi bisa
meleset. Sekarang kita lihat dari sisi Malaysia. Menerima bantuan itu bukan hal mudah, apalagi bagi negara yang punya citra kuat, yang selama ini percaya diri dengan posisinya. Ada faktor gengsi, ada faktor politik, ada faktor persepsi publik. Tapi di sisi lain ada realita yang nggak bisa ditolak, kebutuhan. Dan ketika kebutuhan itu mendesak, pilihan jadi terbatas. Mau nggak mau harus realistis, dan disinilah ujian sebenarnya. Bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal ego nasional. Apakah bisa menurunkan nada? Apakah bisa mengakui bahwa dalam kondisi tertentu, bantuan itu perlu? Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan citra pemerintah, tapi kesejahteraan rakyat. Dan rakyat butuh solusi, bukan retorika. Di titik ini, kita mulai masuk ke fase refleksi, bahwa semua yang terjadi ini bukan kebetulan, ini akumulasi.